Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami lagi akan kebenaran firman-Mu dan jaminan kepribadian bahwa Engkau adalah Allah yang mencipta dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sedangkan bunga dan burung Engkau hias dan Engkau peliharakan. Betapa pula kami anak-anak-Mu, dan Engkau sudah membuktikan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu berikut ini. Berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati kami. Isilah dan bekalilah kami dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka Mazmur 116. Mazmur nomor 116. Mari kita mengikuti pembacaan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mari kita baca bersama-sama ayat 8 dan 9. 2, 3. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Amin. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2015. Minggu depan kita sudah ada di dalam tahun yang baru. Khotbah sore hari ini hendak mengajak saya dan saudara untuk kita mengenang kebaikan Tuhan. Ketika kita akan menutup tahun ini, firman Tuhan mengajak kita mengenang kebaikan Tuhan. Mengapa dan apa perlunya kita mengenang kebaikan Tuhan, saudara-saudara? Waktu kita mengenang kebaikan Tuhan, kita diajak untuk meninjau kilas balik. Seringkali di akhir tahun kita lihat di TV ada kaleidoskop, kilas balik tahun ini, lihat semua yang sudah terjadi. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara, kita diajak kilas balik. Dan waktu kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, kita diajak untuk mengingat persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita. Sebab kebaikan Tuhan baru kita rasakan, atau lebih tepat kita katakan baru lebih menonjol jelas tatkala kita mengalami persoalan. Kalau hidup semua serba lancar, selalu tenang-tenang, kita seringkali bisa lupa bahwa Tuhan itu baik. Tapi ketika kita dirundung oleh masalah, dan barulah kemudian kita melihat Tuhan itu baik kepada kita. Dan ternyata benarlah kalau orang berkata
tidak ada orang tanpa masalah. Saudara setuju nggak itu? Bahwa tidak ada orang hidup tanpa masalah. Kalau melihat rumput tetangga, sepertinya lebih hijau. Tapi rumput itu bisa hijau juga karena harus disirami dan harus disiangi. Ya. Dan waktu menyiangi, merawat rumput, kita mengalami juga tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan. Tidak ada orang yang tidak punya kesulitan. Kalau kita lihat orang hidupnya tenang-tenang, itu mungkin kemungkinan besar karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang dia alami. Kita lihat orang kaya dan jaya, wah rumahnya besar, semuanya serba mentereng. Tapi kalau kita menyelam ke dalam kehidupan dia, mungkin orang itu berkata, kamu nggak tahu, aku tuh pusing dengan banyak hutang, harus bayar banyak kredit, dan kamu tidak tahu rumahku ini sudah digadaikan di bank, ya, sebab harus menutup modal usaha dan sebagainya. Saudara lihat, kelihatannya saja tenang-tenang, padahal dia banyak masalah. Ada orang kelihatan lancar dan tenang-tenang saja, kita tidak tahu dia sedang bergulat dengan penyakit yang berat. Banyak orang waktu dia sakit, dia tidak bertahu siapa-siapa, tapi sebetulnya dia dirundung oleh kekhawatiran. Kita melihat suami istri berjalan begitu mesra, kita tidak tahu mungkin mereka sedang mengalami krisis pernikahan. Ada suami yang tertekan karena istri terlalu dominan. Ada juga istri yang sengsara karena suami terlalu tiran, jahat, seperti diktator. Atau ada keluarga yang anak-anak banyak masalah, kita tidak tahu. Ketika saya ke Indonesia, saya mendengar satu kisah nyata yang saya tidak sangka itu terjadi. Saya kenal orang yang diceritakan itu. Mereka keluarga berada, sang ayah berpendidikan tinggi, usahanya semua bagus, anak-anak sekolah luar negeri, tapi kita tidak tahu penderitaan yang mereka alami. Mereka menyekolahkan anaknya ke luar negeri, anak perempuan. Saudara tahu, lalu anak perempuan itu menulis surat kepada papa mamanya supaya datang pada hari H. Jadi si ayah ibu pikiran apa, mau bikin kejutan apa? Mereka segera pesan tiket, mereka datang ke Amerika dari Indonesia. Ternyata apa, saudara? Anak perempuan tersebut terjerat narkoba. Begitu parah sampai anak perempuan itu sendiri frustrasi, dia merasa diri gagal, lalu dia mau bunuh diri. Dan dia bunuh diri persis ketika tanggal yang dia pesan supaya ayah ibu datang. Jadi dia sudah merencanakan semua. Jadi ketika ayah ibu itu datang ke sini, pikir mau berjumpa dengan anaknya, dia menemukan anaknya sedang dalam keadaan sekarat dan tidak tertolong, anak itu meninggal dunia. Saudara lihat, itu tidak tahu. Okay. Mereka tidak menceritakan siapa-siapa. Yang menceritakan ini kepada saya adalah seorang famili. Mereka mengkremasi putrinya di sini. Tidak ada kabar apa-apa ke Indonesia. Sebab itu merupakan aib tentunya, memalukan dan beban buat mereka. Saudara lihat, banyak kita tidak tahu ada orang hidup di rundung persoalan seperti ini. Ada lagi anak disekolahkan ke luar negeri, ayah ibu selalu kirim uang, anak itu selalu lapor baik-baik, lalu nggak taunya nggak lulus karena apa? Karena uang itu tidak dibayar waktu sekolah, tapi dipakai habis buat judi. Banyak hal seperti begitu, kita tidak tahu. Banyak persoalan dalam kehidupan. Tetapi betapapun hari ini, di hari Minggu terakhir tahun 2015, seperti kata pemazmur, aku ada di negeri orang-orang hidup. Saya dan saudara selewati hari demi hari, kita ada beban-beban kehidupan, tapi sampai hari ini Tuhan memelihara kita. Kita masih ada di lingkungan orang-orang yang mengenal Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama, dan Tuhan sudah menjadi pertolongan kita. Hari ini saudara, saya mengajak marilah kita menghitung berkat, mengenang kebaikan Tuhan atas diri kita masing-masing, pribadi ataupun keluarga.
Dengan dipandu oleh Mazmur 116, beberapa ayat yang kita baca tadi, kita hendak belajar dari penulis Mazmur ini betapa Tuhan itu baik pada kita. Marilah kita lihat apa saja kebaikan Tuhan. Pemazmur bersaksi bahwa dia mengalami kebaikan Tuhan dari masalah-masalah yang gawat atau penderitaan yang berat. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh, Mazmur bercerita mengenai tali-tali maut yang telah melilit dia. Ada tantangan dan ancaman maut. Mungkin sakit penyakit atau malapetaka. Atau seperti kalau penulis Mazmur ini adalah Daud, kita tahu dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan anak kandungnya sendiri memberontak dan hendak membunuh dia. Dia dikejar-kejar seperti binatang buruan. Tapi Tuhan meluputkan dia. Namun kita juga bisa masuk dalam gambaran yang sama. Kita mengalami air mata. Itu berarti ada penderitaan, ada tangis, ada kesulitan hidup. Pemazmur berkata, aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Dalam bahasa Inggris itu berarti kesedihan yang dalam dan duka derita. Saudara, kita semua bisa mengalami hal seperti itu. Tahun ini beberapa di antara kita ada yang mengalami sakit yang berat. Boleh saya sebut misalnya Tante Kian sakit, beberapa kali masuk rumah sakit. Kita semua itu khawatir bersama dengan Tante. Itu hari-hari yang berat buat Tante. Tetapi Tuhan meluputkan Tante. Kita ikut bersama dengan Tante mengucap syukur kepada Tuhan. Yang lain kita tidak tahu, tetapi barangkali ada penderitaan, ada tangis yang orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan itu sungguh baik. Bagaimana kebaikan Tuhan? Mazmur berkata, Dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Saudara, waktu kita teliti di sini, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan. Ya, kita dalam sepitas menganggap ini adalah doa. Tuhan mendengarkan doa pemazmur. Tapi saudara perhatikan, ada dua istilah yang pemazmur gunakan. Satu, suara, dan yang satu lagi, permohonan. Kalau permohonan itu doa yang teratur. Okay? Doa yang dinaikkan dengan sangat jelas. Dia memohon, membukakan persoalannya, dia memegang janji Tuhan, dan dia menaikkan sebuah permohonan. Tetapi apa itu suara? Beberapa tafsiran saya baca menarik sekali. Ternyata kita, saya dan saudara bisa mengalami penderitaan yang begitu berat, sampai berdoa pun kita sudah nggak mampu lagi. Yang ada itu tinggal rintihan, keluh kesah, mengaduh kita. Tidak bisa omong lagi, cuma hela napas, merintih. Aduh, susah, tidak bisa bicara. Di dalam Roma pasal 8, Rasul Paulus menulis bahwa Roh Kudus di dalam kita. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita bertobat, terima Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan Roh yang di dalam kita itu, Roh Allah di dalam kita, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu kesulitan kita, Dia tahu segala permasalahan kita. Pada waktu kita sudah tidak bisa berdoa karena begitu susah, Roh Kudus berdoa untuk kita. Allah mendengarkan meskipun kita tidak bicara apa-apa. Hebat tidak, saudara-saudara? Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, sebelum kamu bicara, aku sudah mendengar. Dan sebelum kamu meminta, aku sudah menjawab. Itulah Allah yang adalah Bapa untuk kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Begitu luar biasa baiknya Dia kepada kita. Apakah saudara pernah mengalami? Tuhan mengerti dan peduli. Lalu di ayat kedua, pemazmur berkata, Dia menyendengkan telinganya kepadaku. Apa itu menyendengkan telinga?
Menyandingkan telinga itu sama seperti begini. Kalau ada pasien terbaring, merintih, sekarat, mulutnya cuma kemat-kamit, suara tidak terdengar. Lalu dokter yang baik, atau perawat yang penuh perhatian, atau kekasih yang mengasihi orang yang menderita ini, menyendingkan telinganya. Artinya apa? Menundukkan badan, mendekatkan telinga, mencoba menangkap apa yang orang itu mau katakan. Allah dikatakan menyendingkan telinga. Dia bertahta di tempat yang maha tinggi yang tidak terhampiri, tetapi dia peduli pada saudara dan saya. Dia sangat memperhatikan kita. Tengah hidup yang serba gopoh dan semakin hari semakin individualis, orang tidak saling peduli satu dengan yang lain. Tidak ada orang tahu kesulitan kita, tetapi Tuhanmu dan Tuhanku mempedulikan, dan Dia turun untuk mendengar apa keluh kesah kita. Apakah Tuhan tidak begitu sedemikian baik kepada saudara dan saya? Marilah kita kenang kembali hari-hari yang sudah kita lewati. Hari ini kita ada di sini dalam keadaan yang baik, sehat, hati yang sejahtera. Mengapa? Karena hari-hari susah kita sudah lewati. Tuhan menolong kita. Pemazmur berkata, Dia mendengarkan doaku dan permohonanku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Aku berseru kepada Tuhan. Berseru cuma memanggil, oh Tuhan. Tuhan itu pengasih, ramah, baik, dan adil, dan penuh kasih sayang. Dia menyelamatkan kita. Saudara, apa respons kita kepada kebaikan Tuhan? Pemazmur mengungkapkan beberapa responsnya. Marilah kita belajar dan mengikuti jejaknya. Yang pertama, pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan. Itu adalah satu resolusi yang sangat masuk akal sekali. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, tidak dapat tidak, sangat pantas untuk kita mengasihi Tuhan. Tadi sebuah lagu yang dipilihkan sangat tepat. Saya tidak kontak Wira mengenai tema khotbah hari ini, kecuali memberikan hanya tema saja. Tapi Wira memilihkan satu lagu. There is none like you, God. Tidak ada yang seperti Allah. Betul, saudara? Tidak ada yang seperti Tuhan. Begitu baik Dia kepada kita. Di dunia tidak ada satupun orang yang begitu perhatian kepada kita. Apakah tidak pantas kalau kita mengasihi Tuhan? Mengasihi itu berarti hati kita suka dekat kepada Dia. Kedua, hati kita hangat kepada. Kalau kita mengasihi seseorang, hati kita hangat. Marilah kita tutup tahun ini dengan meneguhkan kasih kita kepada Tuhan. Dan nanti kita memasuki tahun baru dengan bertambah dan bertumbuh kasih kita kepada Tuhan. Jangan dingin empuk terhadap Tuhan. Jangan cuek-cuek, tetapi hangatlah kepada, semangatlah kepadanya, karena Dia begitu baik kepada kita. Mengasihi Tuhan juga berarti suka melakukan kehendak-Nya. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintah. Kita mendengar khotbah, kita mengerti firman Tuhan, jangan cuma lewat begitu saja. Jangan cuma menjadi pendengar firman, tetapi lebih penting adalah pelaku firman. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah ungkapan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, maka aku suka lakukan perintah-Mu. Respons yang pertama, mengasihi Tuhan. Kalau pemazmur berkata, responsnya yang kedua,
Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya. Pemazmur menjadi suka untuk berdoa kepada Tuhan, membawa setiap persoalan kepada Tuhan, selalu mengingat Tuhan ketika menghadapi kehidupan ini, bukan mencari pertolongan kepada yang lain, tapi harapan hanya kepada Tuhan. Suka berdoa kepada-Nya dalam doa pribadi maupun doa bersama. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak jemaat Grace School untuk meningkatkan semangat doa. Ukuran kerohanian jemaat itu dilihat dari berapa persen yang ikut kebaktian doa. Di dalam banyak gereja, persentase pengikut kebaktian doa biasanya sangat sedikit. Tetapi semakin tumbuh kerohanian jemaat, semakin gemar berdoa. Marilah tahun 2016 nanti saudara menyempatkan waktu, menyisihkan agenda untuk hadir dalam persekutuan doa. Tuhan sudah menjawab banyak doa, doa untuk kita maupun doa untuk orang-orang yang kita tidak kenal. Persekutuan doa Grace School menaikkan doa, Tuhan menjawab, kita ikut bergabung, berdoa membawa beban kita, dan berdoa untuk orang-orang lain yang punya persoalan juga. Bila kita berdoa kepada Tuhan, itu berarti kita suka memuliakan Tuhan. Sebab pada waktu kita berdoa, kita mendapat jawaban doa, tidak bisa tidak, maka semua kredit kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Karena jelas bisa ada penyelesaian persoalan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan menolong. Maka soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Itulah respons yang kedua dari orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Pemazmur berkata, ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di dalam bahasa asli, kata boleh yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah sebuah putusan. Aku hendak, I will, aku mau berjalan di hadapan Tuhan. Karena Allah begitu baik kepada kita, Dia begitu penuh perhatian dan peduli kepada kita. Dia mendengar waktu kita tidak bisa bicara pun, Dia mengerti dan Dia mengabulkan kebutuhan kita. Maka kita hendak berjalan, hidup di hadapannya. Kita mau hidup di bawah pengawasan Tuhan. Bukan karena kita diawasi oleh seorang hamba Tuhan atau ada orang lain yang kita takuti, tapi kita selalu sadar kita hidup di hadapan hadirat Tuhan. Bukan cuma seminggu sekali, tapi setiap hari Tuhan menyertai dan juga Dia Maha Tahu, Dia melihat kita. Kita suka hidup memperkenan hatinya, bukan sebagai orang yang ketakutan, tapi sebagai orang yang bersyukur. Karena Tuhan menyertai kita dan kita hidup di bawah pengawasannya. Saudara, kalau Tuhan begitu Maha Tahu, Dia tahu semua yang kita lakukan, Dia tahu keadaan kita dimanapun kita berada. Saudara menjadi tidak leluasa, menjadi tertekan atau menjadi senang. Nah, itu tergantung hati kita. Hati kita mau memperkenan Tuhan atau kita mau kucing-kucingan dengan Tuhan. Kalau kita mau kucing-kucingan, tentu kita menjadi tertekan sebab Tuhan serba tahu. Tapi kalau kita mau menyenangkan hati Dia, kita malah mengucap syukur karena akan genaplah janji firman-Nya bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sebab aku selalu menyertai engkau dan aku tahu semua keadaan. Aku adalah penolong. Kita hidup dengan berbahagia karena Tuhan menyertai kita. Kiranya renungan di akhir tahun ini mengajak kita menghitung berkat Tuhan, bersyukur, kemudian bertambah kasih kita, bertumbuh cinta kita kepada Tuhan, gemar hidup dekat kepadanya, suka berdoa kepadanya, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.